Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan melakukan penelitian di Desa Cisalak, Kabupaten Subang. Profil Desa Cisalak. Desa Cisalak merupakan salah satu desa dari 8 desa yang berada di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Cisalak merupakan penggabungan dari 3 desa, yaitu Desa Cisalak, Desa Cigadog, dan Desa Gardusayang. Secara geografis, Desa Cisalak berbatasan dengan Cigadog, Sukakerti, Gardusayang, dan Darmaga. Sedangkan secara topografi, Desa Cisalak adalah perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Indeks Desa Membangun Desa Cisalak. Desa Cisalak berstatus sebagai desa yang berkembang dengan nilai IDM sebesar 0,6529. Desa Cisalak dikatakan sebagai desa berkembang karena memiliki potensi menjadi desa maju. Potensi yang dimilikinya yaitu sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang secara pengelolaannya belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan desa, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan secara berkala. Aturnuhun, terima kasih Neng atas kedatangannya. Perkenalkan, nama saya Ujang Sandi, dalam hal mungkin menjadi Kepala Desa Cisalak. Dari berjalan menjabat 2 tahun, mungkin genap nanti tanggal 21 Desember. Pas 2 tahun. Alamat saya ada di Kampung Jati, RT 04, RW 05, tepatnya Desa Cisalak. Struktur RPJMD Desa Cisalak itu mungkin dari awal saya menjabat dilantik menjadi kepala desa, disitulah adanya musyawarah desa. Dari awal mungkin adanya musdus dulu, musyawarah dusun yang memang dari tiap RT ke tiap RW langsung ke dusunan. Itu mungkin secara bertahap sesuai dengan ketentuan dan peraturan bahwa kepala desa harus menyusun rencana jangka menengah desa ataupun rencana pembangunan jangka panjang desa. Itu dimusyawarahkan di tingkat dari dusun dulu, dari RW dusun sampai ke tingkat desa untuk 6 tahun ke depan. Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dan aturan, kita mengikuti ketentuan dan aturan yang dilakukan tentang tata cara penyusunan RPJMD desa. Ya, alhamdulillah Desa Cisalak sudah menetapkan RPJMD selama 6 tahun. Proses penyusunan RPJM Desa Cisalak ada 9 proses. Yang pertama, Musdes dilakukan oleh RT RW. Selanjutnya, rapat koordinasi. Yang ketiga, Musdus. Yang keempat, rapat tim penyusun. Yang kelima, Musrembang Desa. Yang keenam, Musdes. Yang ketujuh, musyawarah BPD. Yang kedelapan, forum warga. Yang terakhir, sosialisasi RPJM Desa. Penyusunan RPJMD Desa Cisalak, kalau flashback ke belakang, kalau nggak salah itu di bulan April, Maret, sekitar Aprilan lah. Itu di 2019 karena masa transisi habis masa jabatan kepemimpinan sebelumnya itu 2018 di bulan Desember. Sejak itulah kami dengan perangkat desa, juga posisi mungkin dengan beberapa aparatur pemerintahan desa mulai menyusun tentang kerangka-kerangka RPJMD selama 6 tahun ke depan. Itu kisaran di bulan Maret April 2019. Pihak yang terkait dalam penyusunan RPJMD itu diantaranya BPD, tim 11, tim 11 itu ada beberapa anggota lembaga yang ikut di dalamnya, perangkat desa, kepala desa, termasuk mungkin di dalamnya juga ada perwakilan dari RT RW dalam penyusunan kerangka RPJMD tersebut. Stakeholder dalam pembentukan RPJMDes 2020 hingga 2025. Yang pertama, Kepala Desa Ujang Samdi. Yang kedua, Sekretaris Desa Rudi. Yang ketiga, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, yaitu diwakilkan oleh Abdul Muiz, Dedi, Maimun, dan Agus. Yang keempat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, perwakilan LPM oleh Oom Rukmana, perwakilan Karang Taruna oleh Bella, perwakilan PKK oleh Farina. Yang terakhir, tokoh masyarakat. Perbedaan proses penyusunan dengan isi Permendagri. Berdasarkan hasil wawancara terkait proses penyusunan RPJM Desa Cisalak, berusaha mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi, ada bagian yang dilewatkan di mana kepala desa seharusnya memuat visi, misi, serta arahan kebijakan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi, dapat dikatakan RPJM Desa Cisalak mempersingkat proses penyusunan.
Kalau untuk tepatnya di bagian mana tentang kerangka penyusunan LPJMDes itu sendiri, ada beberapa usulan yang pihak-pihak tersebut membawa usulannya untuk posisi dari musyawarah tingkatan paling bawah tingkat RT terus ke tingkat RW dimusyawarahkan. Jadi usulan-usulan masing RT, masing RW dibawa ke dusun itu dimasukkan dalam kerangka penyusunan LPJMDes selama 6 tahun ke depan. Itu tugas-tugasnya itu memang sudah masing-masing mewakili wilayahnya masing-masing dalam penyusunan LPJMDes selama 6 tahun ke depan. Secara kondisi ekonomi masyarakat Desa Cisalak tentunya mungkin secara mayoritas Cisalak itu banyaknya mungkin di bidang pertanian ya. Secara ekonomi penghasilannya rata-rata mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada masa pandemi COVID-19, itu mungkin masih berkecukupan yang layak karena tidak ada hambatan yang sekiranya mungkin bisa menghambat siklus perputaran ekonomi bagi masyarakat. Setelah adanya pandemi COVID, mungkin karena adanya imbas dari pandemi COVID-19 ini, itu memang terasa sekali juga bagi perekonomian masyarakat yang sebagian kecil tadinya mungkin banyak yang bekerja di luar desa Cisalak, ada yang di kota besar yang tadinya dapat penghasilan per bulan, sekarang mulai terasa adanya pandemi COVID, itu mungkin berimbas juga kepada penghasilan ekonomi masyarakat desa Cisalak. Tetapi secara keseluruhan, alhamdulillah untuk tahun ini mungkin hampir genap 9 bulan berjalan tentang pandemi COVID di desa Cisalak, alhamdulillah baik-baik saja dan itu masih posisi bisa secara bertahap melakukan perbaikan ekonomi yang selama ini ada beberapa sumber dari baik itu BST Kementerian Sosial, BHT Dana Desa ataupun bantuan provinsi, bahkan dari bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Subang itu sendiri. Itu secara ekonomi alhamdulillah saat ini masih aman dan terkendali. Kalau secara siklus mungkin di bidang lain baik itu di infrastruktur, ya alhamdulillah sebelum masa pandemi COVID 2019 bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan ada yang di LPJMDes yang tadi disampaikan di awal, bisa terlaksanakan apa yang menjadi kehendak masyarakat yang direncanakan dari awal musdus sampai ke musyawarah desa sampai musrenbang itu 2019 alhamdulillah hampir berapa persen yang diusulkan bisa terrealisasi di masyarakat. Nah, untuk 2020 ini sendiri karena mungkin hampir seluruh desa di Indonesia karena dampak pandemi COVID ini hanya berapa persen yang bisa dilakukan pembangunan infrastrukturnya. Kalau persentase mungkin 70% semuanya terserap untuk kegiatan COVID di 2020. Nah, itu mungkin untuk infrastruktur sama ekonomi di desa Cisalak saat ini. Program unggulan di desa Cisalak, karena saya secara pribadi mungkin baru 2 tahun, kami punya mimpi yang sangat besar. Mimpi ini ingin ada sebuah unggulan produk juga atau brand bagi desa Cisalak. Salah satunya adalah mungkin di bidang desa wisata, termasuk juga BUMDesnya itu sendiri, bahkan di bidang mungkin pertanian dan perikanan. Tetapi yang menjadi produk unggul saat ini karena mungkin masa pandemi COVID kemarin, sebenarnya kami sedang semangat menata tentang masalah desa wisata. Di saat boomingnya desa wisata yang kami buat karena masuk dalam posisi ketetapan Subang kemarin menetapkan beberapa desa wisata, salah satunya desa Cisalak masuk ke dalam program desa wisata, itu menjadi sebuah unggulan awalnya. Tapi karena masa pandemi COVID ini berjalan, ternyata bukannya berhenti malah lemah kembali, yang kadarnya kita mungkin beralih kepada posisi bisa di bidang UMKM dalam hal pembinaan BUMDes. Tapi yang paling dikedepankan nanti adalah produk yang paling unggul atau unggulan kami mungkin di BUMDes. Potensi yang dimiliki Desa Cisalak yaitu pariwisata, yang memiliki pesona wisata yaitu Curug Cileat dan Legok Betei. Tidak hanya itu, produk unggulan Desa Cisalak yaitu kerajinan tangan dan pembuatan makanan khas daerah. Desa Cisalak termasuk ke dalam program Desa Wisata Kabupaten Subang. Dengan ditetapkan desa wisata ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif secara makro kepada masyarakat seperti halnya
meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Trik ini sebagai bahan tambahan juga bahwa Desa Cisalak sebetulnya sedang dalam tahap pembenahan, penataan SDM-nya juga, penataan mungkin secara keseluruhan baik lingkungan, masyarakat itu sendiri, bahkan mungkin penataan lebih ke perbaikan SDM internal pemerintahan desa itu sendiri. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu nanti secara bertahap ataupun berjenjang, Desa Cisalak punya unggulannya sendiri, baik itu mungkin di bidang pertanian, perikanan, peternakan, ataupun UMKM lain yang bisa memang membangkitkan ekonomi kreatif produktif masyarakat Desa Cisalak. Nah, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Realisasi RPJMDes Cisalak tahun 2020 hingga 2025. Untuk tahun 2020 saat ini kurang sesuai dengan RPJMDes dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19 yang berdampak kepada semua sektor baik itu ekonomi, pembangunan, dan kondisi sosial, sehingga berdampak kepada regulasi yang telah dibuat sebelumnya yang menyebabkan RPJMDes, APBDes, dan RKPDes terjadi perubahan yang dimana proses perubahannya hanya boleh dilakukan 1 kali dalam setahun. Jika saya menjadi fasilitator, saya akan memilih menjadi pengkaji keadaan desa, karena saya akan mempelajari mengenai keadaan yang terjadi di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga pada saat melakukan musdes, saya akan menyampaikan kendala yang terjadi, dan ini akan menjadi bahan kajian bagi pemerintah desa, yang dimana kualitas sumber daya manusia, baik itu eksternal maupun internal, masih kurang memadai. Pemetaan rantai nilai Desa Cisalak. Di sini ada fungsi rantai. Yang pertama, pemasaran dan penjualan. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, akomodasi. Yang keempat, makanan. Yang terakhir, presentasi daya tarik. Mengidentifikasi area upgrading desa wisata Cisalak. Hambatan atau kebutuhannya. Yang pertama, homestay. Area upgradingnya menyediakan atau membangun homestay. Yang kedua, rumah makan. Area upgradingnya yaitu membuka rumah makan dengan makanan khas daerah. Yang ketiga, informasi. Area upgradingnya memperbanyak promosi daerah wisata. Yang keempat, aksesibilitas. Area upgradingnya memperbaiki jalan menuju lokasi wisata. Rencana optimalisasi potensi desa. Pemerintah Desa Cisalak sedang berupaya membangun desa menjadi desa wisata. Dengan adanya desa wisata ini diharapkan mampu mengoptimalisasi potensi yang dimiliki oleh Desa Cisalak. Dengan dilakukannya promosi, nantinya desa wisata ini dapat dikenal oleh beberapa wisatawan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Analisis SWOT desa wisata. Yang pertama, strength atau kekuatan, keindahan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang sejuk. Yang kedua, weakness, masih kurangnya promosi dan sarana prasarana masih kurang memadai. Yang ketiga, opportunities, potensi pengembangan lahan potensial dan konsep pengembangan wisata alami. Yang keempat, threat, tercemar lingkungan dan adanya pedagang acung. Selanjutnya, strategi SO mempertahankan daya tarik yang ada pada kawasan adalah tindakan pelestarian sebagai ciri khas yang dimiliki kawasan sehingga menarik wisatawan. Strategi WO, sarana dan prasarana dapat dikembangkan untuk mendukung desa wisata serta menggait videografer untuk promosikan desa wisata yang nantinya dapat mengoptimalisasikan potensi yang ada. Strategi ST, melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat negatif dari adanya pengembangan desa wisata. Strategi yang terakhir yaitu WT, melakukan penataan kawasan dan pengolahan objek wisata, penyediaan tempat sampah di setiap titik, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun investor dalam pengembangan sebagai desa wisata.